Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan sio ular di tahun 2023. Jadi semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya, dan bermanfaat juga kayak gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk membacakan setiap aspeknya, saya juga ingin info kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi atau ingin mengetahui peruntungan kamu di sio atau zodiak di tahun 2023, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel saya. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya dari YouTube. Kayak gitu. Oke? Oke, kalau gitu saya akan bacakan dari aspek asmara dulu ya, yang masih jomblo untuk sio ular. Wah, sepertinya kamu di awal tahun langsung dikasih tahu bakal ketemu sama seseorang yang membuat kamu tuh happy gitu. Dari PDKT-nya tuh enak, nyaman gitu, membuat kamu kayak merasa dekat. Nah, cuman di sini ada indikasi sembari berjalannya waktu, ternyata kok dia orangnya suka ngebuat gua ngerasa bersalah, ngebuat gua ngerasa kayak ada serba kurang ke dia. Jadi kayak di mata dia tuh kayak ada serba negatif mulu. Sehingga di sini di pertengahan tahun ada indikasi dimana yang jomblo kayak gue bingung, gue tuh harus ngapain, tapi gue juga sayang sama dia. Padahal di sini banyak yang statusnya masih pacaran atau masih gantung. Jadi kayak bingung maunya dia tuh apa. Nah, ujungnya kamu juga ikut bingung. Padahal di sini lebih ke arah apa yang mau kamu capai ya bisa tercapai kayak gitu. Akhirnya di akhir tahun banyak di antara kalian si ular yang mengambil keputusan, ya udahlah jomblo dulu, sendiri dulu dah kayak gitu. Akhirnya fokus ke karir dulu nih, banyak banget yang ke situ. Tapi juga ada juga kok yang mengambil keputusan untuk lebih ke jenjang yang serius berikutnya kayak gitu. Oke, berikutnya saran dari semesta apa buat kalian. Di sini ditanya sama kartunya, kamu yakin ngerasa bahagia dengan hubunganmu? Apakah ini bisa menjadi happy ending selamanya? Sehingga di sini kita juga perlu mengambil sebuah kesimpulan bahwa hidup itu nggak akan pernah namanya free, bener-bener free dari masalah. Karena mau bagaimanapun juga kita harus menghadapinya, melewatinya, suka nggak suka. Karena dengan di proses nggak enak tersebut sebenarnya kita lagi di fase lagi level up sih kayak gitu. Nah, di sini ada kartu Thorns yang artinya bahwa kamu tuh nggak sendiri, banyak di sekeliling kamu tuh yang nge-support kamu, ngasih tahu kamu, ngebimbing kamu. Cuman tinggal kamunya nih mau sadar apa enggak, wahai si ular. Kayak gitu. Oke, itu untuk yang masih single. Lanjut berikutnya. Yang sudah berpasangan. Yang sudah berpasangan untuk sio ular ya. Yang berpasangan untuk sio ular di tahun 2023 peruntungannya untuk asmaranya. Di sini langsung diberikan kartu Ten of Coin. Alhamdulillah damai, rezeki juga lancar, bisa kumpul sama pasangan, keluarga, sama anak cucu sebetulnya ya. Tapi berikutnya juga ada kartu King of Cup. Coba saya lihat sampai akhir. Knight of Coin. Jadi bisa dibilang di sini untuk yang sudah berpasangan di pertengahan tahun akan ada poin dimana kamu juga jadi kayak bingung sih di sini, lebih ke arah kayak apakah ini keputusan yang tepat ya, apakah ini keputusan yang bijak ya, apakah ini keputusan yang nggak salah ya. Jadi kayak kamu mempertanyakan ini terus sampai kamu lebih kayak banyak merenung gitu,
Sebenarnya di sini kalau kita lihat ya di kartu sarannya dari semesta untuk sio ular di tahun 2023, apapun yang terjadi di dalam diri kamu sendiri, istilah kata oke, sama pasangan, kamu nggak sendirian sih yang menghadapi situasi ini. Jadi it's okay untuk cerita atau nyari saran atau masukan dari orang yang memang sudah sebelumnya mengalami masalah tersebut. Jadi bisa kamu jadikan referensi, walaupun kita nggak tahu hasil endingnya tuh bakal sama seperti kata orang apa enggak, kan nggak ada yang bisa prediksi kayak gitu. Istilah kata ramalan aja juga masih bisa dipatahkan kalau misalnya orangnya juga melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan terhadap dirinya sendiri kayak gitu loh. So di sini apa yang dikatakan orang juga belum tentu itu benar, tapi di satu sisi kamu juga harus berada di posisi udah nggak bisa menghadapi semuanya ini sendirian, butuh bantuan orang, masukan orang yang lebih netral dan lebih bijak, pastinya lebih netral dan bijak, yang ngebantu untuk ngerilis rasa-rasa amarah yang kamu pendam emosinya. Dan akhirnya di akhir tahun di sini kamu sama pasangan pelan-pelan mulai recovery hubungannya, kayak membuka lembar baru lagi, pelan-pelan dinikmati bareng kayak gitu. Ya namanya kehidupan ya pasti ada naik turunnya gitu loh. Itu sih kalau yang saya rasakan di sini. Lebih kayak meluangkan waktu aja sih di sini, dan lebih ke arah kalau bisa saya lihat di sini lebih ke arah tegas sih, buat tujuan bersama bareng-bareng. Habis bikin tujuan bersama bareng-bareng, ya udah pelan-pelan kita nikmati prosesnya untuk mencapai hal tersebut kayak gitu. Oke, berikutnya saya akan bacakan dari segi karir ya untuk si ular. Karir untuk si ular. Karir si ular. 2 kartu. Untuk di tahun 2023 ada kartu Six of Swords dengan kartu Queen of Wands, yang artinya untuk karir ini memang kayak sedikit agak struggle dari awal tahun hingga pertengahan atau lebih cepat selesai. Memang agak sedikit struggle. Tapi di sini kamu gak sendiri, ada yang nge-support kamu atau yang nge-guide kamu, walaupun kamu kayaknya kesannya ada merendahkan dia atau ngeremehin dia. No, jangan ngelakuin itu. Kalau misalnya kamu ada ke situ, jangan lakukan itu juga ya. Istilah kata saran orang tersebut justru yang saya lihat bisa menyelamatkan kamu ini. Lucunya di situ. Jadi jangan pernah meremehkan suatu hal. Tetap pantau, terus coba di sini, dan nanti di akhir tahun kamu akan mencapai ke titik di mana menjadi seorang Queen of Wands. Queen of Wands itu adalah walaupun situasi nggak mendukung, itu malah jadi tempat yang nyaman untuk kayak dihadapin. Kamu kayak ngerti, oh ini kalau kayak begini gini, kalau kayak begitu begitu. Ya, jadi kayak kamu tahu sih harus ngapain kayak gitu. Benar-benar kayak oh semangat kayak gitu. Itu untuk yang kartu Queen of Wands ya. Sampai kayak berakit-rakit dahulu terus bersenang-senang kemudian. Jadi walaupun ada masalah doom gitu kayak gunung meletus ya, ini kamu kayak masih bisa narik hula-hula kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Kartu sarannya saya mau narik 2 juga. Dan di sini yang tadi saya bilang, raindrop, take a chance on them. Jadi begitu ada kesempatan atau saran dari orang yang lebih muda dari kamu atau justru pengalamannya lebih sedikit dari kamu, kalau kamu mau mendengarkan saran tersebut, di sini akan menyelamatkan kalian berdua loh. Lucunya nggak sama loh kartunya tuh kalau kamu perhatiin, ya kan? Kayak ide kalian berdua
Tapi di sini selamat berdua. Ini juga sama, selamat berdua. Wow, sepertinya kamu akan bertemu seseorang yang enak nih diajak jadi partner kerja. Kalau yang saya lihat di sini. Siapa orangnya? Nanti kita lihat. Tulis di kolom komentar kalau kamu nanti emang udah ketemu orangnya. Gitu. Terus berikutnya kartu sarannya adalah surround yourself with love. Dan pastinya ya namanya orang, nah masalah hidup tuh pasti ada aja, nggak mungkin enggak ya. Masalah itu pasti ya, kita harus terima kenyataannya bahwa nggak mungkin nggak pernah benar-benar sirna gitu. Tapi dibalik itu semua, untuk mengembalikan kewarasan kamu, kewarasan ya, saya pakai bahasa kewarasan aja ya, kalian pasti tahu lah rasanya tuh gimana gitu, nggak usah saya jelasin lengkap, kalian tahu lah pasti. Di sini ada kartu lavender, jadi yang artinya adalah kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang memang sayang dan peduli sama kamu. Jadi di saat kamu lagi down, ada tuh yang nge-support lagi. Ada tempat untuk balik lagi bercerita. Ada lagi tempat untuk balik bangkit dan bersemangat. Gitu. Oh, luar biasa ya. Berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian sih ini. Walaupun masalahnya nggak benar-benar ya kayak ada aja, udah kelar ada aja. Tapi di sini di akhir tahun kamu udah bisa santuy menghadapinya. Oke. Berikutnya keuangan. Ada kartu The Death. Wow, transisi sih ini bagus. Yang tadinya mungkin ngestak, terus tiba-tiba ada peluang kesempatan baru, baik, bagus. Terus akhirnya di pertengahan tahun kamu diajak lagi untuk belajar cara mengelolanya, walaupun banyak sekali kebutuhan yang perlu dibayar, dipenuhi. Tapi di sini kamu masih kayak lihai untuk mengelola uang kamu, lihai mencari uang. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak melihat sebuah kesempatan yang orang lain nggak lihat, kayak kamu lagi ngelihat, oh nih, kayak gitu. Jadi memang ada nggak enaknya, tapi seenggaknya kamu tahu celahnya untuk menyelamatkan keuangan kamu itu. Terus di akhir tahun ada kartu The Star yang arahnya adalah kamu akan berada di posisi bahwa banyak sekali harapan-harapan baru yang hadir. Keuangan juga udah mulai stabil lagi di akhir tahun. Saking mulai stabil lagi, rezeki lebihnya mulai kamu pikirkan lagi nih, kayak enaknya diapain ya, kayak gitu. Enaknya nanti buat invest apa, bagaimana, dan apa, kayak gitu kalau yang saya lihat. Lanjut sarannya, saya pengen narik 2 lagi nih untuk keuangannya. Ada kartu Potion, remember to practice self-love. Jadi dari rezeki yang kamu dapatkan, pastikan, fokuskan untuk kebutuhan kamu yang memang benar-benar penting untuk diri kamu. Jangan jajan yang nggak guna juga, yang dampaknya positif untuk kamu dan keluarga juga, kayak gitu. Jadi fokus aja, gunakan uang untuk keperluan-keperluan yang basic sama yang penting-penting, lebih ke arah situ. Saya soalnya fokus di tulisan basicnya dan lebih kelola sih harapan atau keinginan-keinginan pengen beli ini itu yang lapar mata, lapar mulut doang gitu, padahal bukan benar-benar perutnya. Terus ada kartu The Tower, jadi mungkin lebih ke arah menggunakan uangnya kayak kalau misalnya kamu lagi suntuk atau lagi apa, mungkin bisa kamu beli sesuatu alat atau perangkat yang bisa membuat kamu jadi bisa lebih enjoy diri sendiri itu apa dan bagaimana. Gak perlu yang mahal-mahal, gak perlu yang heboh-heboh, kayak gitu. Yang sederhana kadang itu malah justru terlihat mewah yang sederhana. Kalaupun kamu mau beli barang, cari yang memang benar-benar berdasarkan kualitas, bukan kuantiti, cuman menang murah tapi
Kalau cepat rusak ya sama aja bohong, beli lagi. Kalau beli yang ada kualitas tapi awet, ya lebih aman, ya kan? Kayak gitu. Oke. Terakhir adalah dari segi kesehatan, ya. Untuk sio ular, kesehatannya bagaimana? Mau tarik dua, tiba-tiba. Di sini hati-hati konsumsi yang banyak mengandung minyak. Ya, terus yang kedua di sini perbanyak konsumsi sayur. Soalnya di sini tubuh kamu butuh itu, dan imun tubuh, metabolisme tubuh makin lama kayak makin menurun kalau yang saya lihat. Jadi perbanyak untuk gerak juga. Terus mungkin nggak ada salahnya nyoba olahraga, karena kan jatuhnya kayak misalnya makanan itu kan buat bahan-bahan fondasi, tapi dengan olahraga itu kan kayak ngebentuk fondasinya mau dibikin seperti apa rumah itu, kalau misalnya kita pakai analogi rumah. Dan di sini perbanyak konsumsi makan makanan, buah-buahan atau sayur-sayuran yang dari umbi-umbian. Mungkin lebih ke arah kalori ya, ini lebih ke arahnya mungkin bukan untuk kalori defisit gitu ya, tapi lebih kayak kendalikan pola makanmu biar tidak obesitas atau apa kayak gitu kalau yang saya lihat di sini. Terus ada beberapa ini apa ya, sebentar saya lihat. Ini kayak biji kacang-kacangan, ini dari tadi saya kayak fokus. Dan di sini kalau yang saya perhatiin banyak beberapa di antara kalian ada yang butuh kayak protein dari kacang-kacangan. Makan makanan yang lebih banyak protein itu juga boleh. Terus di sini ya kurang lebih seperti itu sih yang kamu butuhkan. Sama oh ya, terakhir tadi saya sempat ingat terus lupa, terus ingat lagi nih. Banyak beberapa di antara kalian ada yang ngerasa persendiannya sakit. Kalau ngerasa persendiannya sakit, coba deh lihat ke belakangan lagi, ada pola kebiasaan yang jelek nggak? Contohnya mandi malam-malam, terus jadi rematik, terus ada beberapa kendala lainnya yang terhubung sama entah tulang atau sendi-sendi. Jadi sebaiknya ke dokter untuk periksa lebih lanjut kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk sio ular terkait aspek kesehatannya. Semoga hasilnya bermanfaat ya untuk kalian. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dan berikutnya. Sekali lagi, kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi dan ingin melihat peruntungan kamu di tahun 2023, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Kalau gitu, saya pamit dulu. See you next time. Bye-bye.